Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta bersalat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita di channel YouTube Muhammad Zaki Al-Buati untuk menambah ilmu dan wawasan kita tentang ilmu syariat agama Islam. Kali ini kita membahas beberapa kesalahan di dalam solat tarawih. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solat tarawih merupakan solat sunnah yang ijma'. Sepakat para ulama tentang sunnahnya solat tarawih. Namun masalah rakaat solat tarawih berbeda para ulama tentang jumlah rakaatnya. Sehingga diriwayatkan bahwasanya mazhab Syafi'i jumlah solat tarawih, jumlah rakaat solat tarawih yaitu 20 rakaat. Kemudian mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, kedua-duanya juga jumlah rakaat solat tarawih tersebut yaitu 20 rakaat. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan yang mengerjakan solat tarawih itu sebanyak 40 rakaat. Sedangkan menurut mazhab Maliki, solat tarawih itu jumlah rakaatnya 36 rakaat. Maka kaum muslimin dalam Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab melaksanakan solat tarawih sebanyak 20 rakaat. Kemudian Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan bahwasanya solat tarawih itu jumlah rakaatnya yaitu 20 rakaat. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kitab para ulama, kemudian daripada ulama mazhab, ulama-ulama salaf, tidak kita temukan mereka melaksanakan solat tarawih sebanyak 8 atau 11 rakaat. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi apakah mereka salah yang melaksanakan 8 rakaat? Mereka tidak salah. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan khusus tentang jumlah rakaat salat tarawih. Adapun orang yang berdalil daripada hadis Sayyidatuna Aisyah bahwasanya salat tarawih itu 8 atau 11 rakaat, maka ini adalah salah dalam pengambilan dalil. Kenapa salah? Karena dalil yang mengatakan 11 rakaat itu bukanlah dalil solat tarawih, tetapi dalil melaksanakan solat witir. Sebagaimana kita ketemukan dalam kitab Sahih Muslim, bahwasanya Imam Muslim meletakkan bab tentang solat tarawih, solat witir itu yaitu 11 rakaat. Artinya bahwasanya orang yang melaksanakan solat witir lebih daripada 11 rakaat, maka tidak sah solat witirnya. Sebagaimana juga tercantum dalam kitab Al-Bukhari, dalam kitab Bajuri menerangkan bahwasanya yang dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan 11 itu bukanlah solat tarawih tetapi solat witir. Sebagaimana kita temukan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah, bismillahirrahmanirrahim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi. Tidaklah ada Rasulullah SAW menambah baik pada bulan Ramadan ataupun yang lain daripada bulan Ramadan ala 11 rakaatan, atas 11 rakaat. Artinya Rasulullah tidak menambah baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, jumlah solat rakaat solat witir itu hanya 11 rakaat. Apabila lebih daripada 11 rakaat, maka solat witirnya tidak sah. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita mengambil daripada hadis Aisyah tadi tentang dalil salat tarawih, maka kita salah dalam
mengambil dalil. Tetapi apakah boleh melaksanakan sholat tarawih 8 atau 11 rakaat? Tidak jadi masalah. Tetapi apabila mereka berdalil, ini yang salah. Mereka mendalilkan sholat itu 11 ataupun 8 rakaat dengan hadis Aisyah tadi, ini salah dalam pengambilan dalil. Karena ini bukanlah dalil daripada sholat tarawih, tetapi dalil sholat witir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa kesalahan di dalam masalah sholat tarawih. Yang pertama, masalah waktu sholat tarawih. Bahwasanya sholat tarawih itu waktunya yaitu di dalam kitab Bajuri diterangkan wa waktuha, dan waktu sholat tarawih baina sholatil isya'i wa tulu'il fajri, yaitu antara sholat isya dan sholat fajar, itu sholat subuh. Ini waktunya sholat tarawih. Maka kaum muslimin dalam Allah Subhanahu wa taala, apabila kita belum melaksanakan sholat isya, kemudian kita melaksanakan sholat tarawih, maka sholat tarawih kita tidak sah. Walaupun ketika kita datang ke masjid, orang sudah melaksanakan sholat isya, kemudian orang melaksanakan sholat tarawih, lalu kita ikut sholat tarawih, tidak sah sholat tarawih kita. Sekalipun orang sudah selesai melaksanakan sholat isya. Maksud di sini adalah setelah selesainya sholat isya kita baru melaksanakan sholat tarawih, baru sah sholat tarawihnya. Nah, orang yang belum melaksanakan sholat isya saja tidak sah melaksanakan sholat tarawih, apalagi orang yang tidak melaksanakan sholat isya sama sekali. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesalahan di dalam masalah sholat tarawih. Kemudian masalah sholat tarawih, kesalahan berikutnya yaitu ketika sholat tarawih mungkin ada di sebagian tempat yang sholat tarawihnya terlalu cepat sehingga tidak ada tumak ninahnya. Maka apabila tidak ada tumak ninah, sholat tersebut tidak sah. Yang dikatakan tumak ninah itu berhentinya sebentar, walaupun hanya ukuran subhanallah, kemudian di antara rukun dan rukun yang lain, itu yang dikatakan tumak ninah. Seperti begini, bismillahirrahmanirrahim, umpamanya sholat tarawih lalu membaca ayat alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, Allahu akbar subhana rabbiyal a'la. Ini sudah dikatakan sudah terdapat tumaninahnya. Namun apabila ia membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la atau rabbana lakal hamdu, tidak ada berhenti sebentar, sekalipun ia tetap membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la atau rabbana lakal hamdu, maka ia tidak terdapat tumaninah, maka sholat tarawihnya tidak sah. Bagaimana contohnya begini, bismillahirrahmanirrahim, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim ababil tarmihim bi hijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar subhanal azim, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, Allahu akbar subhana rabbiyal a'la. Jadi membaca sunnah-sunnahnya subhana rabbiyal azim, rabbana lakal hamdu, subhana rabbiyal a'la itu masih bergerak, tidak ada berhentinya sejenak, maka ini tidak terdapat tumakninah. Lalu begini tidak sahlah sholat tarawih orang tersebut. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kesalahan sholat tarawih yang berikutnya, orang yang sholat tarawih secara berjamaah. Ketika sholat tarawih berjamaah, imam sudah berdiri, si makmum sengaja lambat untuk berdiri, sengaja lambat. Ketika imam sudah mau ruku, umpamanya imam membaca surah Al-Fil, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin dia berdiri, Allahu akbar, ka'asfin ma'kul, imam ruku, dia pun ruku tanpa ia membaca surah Al-Fatihah, dengan keyakinan ia bahwasanya nanti bacaan Al-Fatihahnya bisa ditanggung oleh imam. Nah, ini kesalahan dalam sholat tarawih. Ini tidak ada dalam hal seperti ini, imam tidak bisa menanggung Al-Fatihahnya makmum. Kenapa? Karena masbuknya makmum tersebut sengaja dibuat-buat agar menjadi masbuk, sehingga ia tidak bisa membaca surah Al-Fatihah. Adapun pada sholat yang lain yang masbuknya betul-betul masbuk terlambat karena sesuatu hal yang tidak sengaja, lalu orang yang masbuk seperti ini bisa ditanggung Al-Fatihahnya oleh imam. Adapun orang yang ikut sholat tarawih lalu sengaja melambat-lambatkan berdiri sehingga imam mau ruku baru dia berdiri, lalu ketika imam ruku ya ruku tanpa membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah dan tidak ada di sini bisa imam menanggung Al-Fatihahnya makmum tersebut.
Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa kesalahan salat tarawih. Apabila terjadi dengan diri kita, maka salat tarawih tersebut tidak sah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita, sehingga dalam bulan puasa ini kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena besar sekali pahala orang yang melaksanakan salat tarawih sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendirikan qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih, imanan wahtisab, dan keimanan dan mengharapkan pahala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.